Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 013 dari kelas D3 Teknik Listrik 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan materi pendingin, solusi, dan masalah. Yuk simak video berikut. Materi ini saya akan jelaskan tentang pengertian sistem pendingin, kerusakan, dan penyelesaiannya. Oke, pengertian sistem pendingin. Sistem pendingin adalah suatu rangkaian proses di mana output yang dihasilkan dapat membuat kondisi udara berubah menjadi dingin. Setiap pendingin ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misal penggunaan AC, pembuatan es, pengkondisian udara dalam mobil, dan lain-lain. Pada sistem pendingin terdapat serangkaian proses kerja yang saling berhubungan dengan saling berkaitan. Di sini akan dibahas mengenai sistem pendingin pada AC. AC yang sering kita kenal adalah alat yang bisa mengubah kondisi udara ruangan menjadi dingin dan sejuk sesuai yang kita harapkan. AC banyak kita jumpai di kantor, supermarket, rumah, dan lain-lain. Berikut adalah komponen utama dari sistem pendingin atau AC. Yang pertama, kompresor, kondensor, pipa kapiler, dan evaporator. Kompresor adalah bagian terpenting pada sebuah sistem refrigerasi. Mungkin dapat diibaratkan kalau kompresor ini sama halnya dengan jantung kita. Kompresor berfungsi untuk menghisap dan menekan bahan pendingin refrigeran. Nah, refrigeran itu seperti freon, kemudian memompanya agar dapat bersirkulasi dalam sistem. Pada sistem refrigerasi ini, kompresor bekerja membuat perbedaan tekanan sehingga refrigeran dapat mengalir dari suatu bagian ke bagian yang lainnya. Berikut ada beberapa fungsi kompresor. Yang pertama, menurunkan tekanan refrigeran di dalam evaporator sehingga refrigeran cair di dalam evaporator dapat mendidih atau menguap pada suhu yang lebih rendah dan menyerap panas lebih banyak di ruang di dekat evaporator. Kemudian menghisap gas refrigeran dari evaporator dengan suhu rendah dan tekanan rendah, lalu memampatkan gas refrigeran tersebut sehingga menjadi gas yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Kemudian mengalirkan refrigeran ke kondensor sehingga gas tersebut dapat memberikan panasnya kepada media pendingin kondensor dan akan terjadi proses pengembunan dan pembuangan kalor atau proses kondensasi. Berikut adalah beberapa jenis kompresor. Yang pertama, kompresor hermetik. Kompresor hermetik adalah kompresor yang mudah penggeraknya disatukan dan dipatenkan berada dalam satu rumah dengan housing kompresornya sehingga tidak diperlukan shaft coupling. Panas motor pada kompresor hermetik akan didinginkan melalui refrigeran dari saluran pipa hisap atau suction line dan oil kompresornya. Berikut adalah gambar kompresor hermetik dan bagiannya. Nah, ini adalah kompresor hermetik. Dan ini ada housingnya, ada piston, ada rotor, ada stator, ada casing. Bagian dalam dari motor kompresor hermetik. Kemudian kompresor scroll. Kompresor scroll ini bekerja dengan menggunakan prinsip menjebak uap refrigeran dan mengompresinya dengan penyempitan volume refrigeran secara perlahan. Kompresor scroll menggunakan konfigurasi dua scroll yang dipasang saling berhadapan. Kompresor scroll ini biasanya digunakan untuk sistem heat pump, AC split, dan AC Windows. Ini adalah gambar dari kompresor scroll. Ini adalah bagian dalam dari kompresor scroll. Ya, kondensor. Kondensor adalah satu jenis mesin penukar kalor heat exchanger yang berfungsi untuk mengkondensikan fluida kerja. Pada sistem tenaga uap, fungsi utama kondensor adalah untuk mengembalikan exhaust steam dari turbin ke fase cairnya agar dapat
dipompakan kembali ke boiler dan digunakan kembali. Ya, di sini kan terdapat kondensor dibuat seperti berliku-liku. Ini gunanya untuk mendapatkan angin yang hangat itu tadi untuk kemudian dirubah menjadi dingin. Pipa kapiler. Pipa kapiler adalah suatu pipa pada mesin pendingin, baik itu air conditioner, kulkas, dan lain-lain, berfungsi untuk menurunkan tekanan dari refrigeran dan mengatur aliran refrigeran menuju evaporator. Jadi di dalam pipa kapiler ini membawa uap atau cairan menuju refrigeran yang menuju evaporator, seperti itu. Ya, ini kemudian ada evaporator. Evaporator disebut juga boiler, freezing unit, low side cooling unit. Fungsi evaporator adalah untuk menyerap panas dari udara atau benda di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondenser di ruang yang tidak diinginkan. Kompresor yang sedang bekerja menghisap refrigeran gas dari evaporator sehingga tekanan di dalam evaporator menjadi rendah. Ini adalah gambar daripada evaporator. Oke, sekarang adalah cara kerja atau sirkulasi dari pendingin. Yang pertama, akan menghisap udara ruangan melalui kipas sentrifugal, biasanya disebut extravent, yang ada pada evaporator ini ya. Kemudian udara yang telah dihisap akan masuk bertemu dengan pipa coil. Ini pipa coil. Di dalam pipa coil tersebut udara akan bersentuhan dengan cairan refrigeran atau freon. Freon yang menyerap panas pada udara. Kemudian selanjutnya ketika udara sudah menjadi dingin, maka akan menyebabkan refrigeran menguap ketika udara menjadi dingin. Hasil uap refrigeran tersebut berkumpul pada penampung uap. Selanjutnya tekanan uap dari evaporator. Tekanan uap daripada evaporator disirkulasikan ke kondensor. Disirkulasi kondensor. Ini adalah filter dryer atau penampung uap. Setelah sedang berlangsung, suhu serta tekanan uap refrigeran akan naik sehingga ini akan naik. Suhunya panas. Tersebut akan ditekan menuju ke kondensor ini. Jadi ini setelah dari evaporator menuju ke filter dryer atau penampung uap, kemudian ke kondensor. Nah, suhunya ini. Kemudian udara yang keluar dari kondensor merupakan udara panas yang berubah menjadi uap. Lah, yang merah ini bertekanan tinggi, dia panas dan uap. Selanjutnya uap refrigeran memberikan panas ke udara pendingin yang berada pada kondensor sehingga akhirnya menjadi embun pada pipa kapiler. Selanjutnya harga sirkulasi dapat dingin terus-menerus dan dapat diatur sesuai keinginan penggunaan AC. Dibutuhkan termostat ya. Kemudian komponen AC yang satu ini berfungsi untuk mengatur suhu yang ada dalam ruangan. Pengaturan suhu tersebut tentu dapat disesuaikan dengan keinginan penggunaan AC. Tidak hanya udara dalam ruangan saja yang dihisap oleh kipas sentrifugal, dan kondisi ruangan yang suhu sudah lebih dingin dibanding suhu luar ruangan, maka udara di luar ruangan tersebut akan dihisap juga. Cara kerja AC dalam mengolah udara dari luar ruangan hampir sama dengan mengolah udara dari dalam ruangan. Masuknya udara dari luar ruangan yaitu melalui kisi-kisi AC. Ini adalah sirkulasi daripada AC, bergerak seperti itu dan terus menerus. Jadi kalau ada udara panas masuk, kemudian dihisap lagi, kemudian melalui kondensor, melalui kompresor diolah pipa yang panas ini diolah menjadi dingin.
begitu sebaliknya dan terus-menerus. Pertama, udara yang kita rasakan terasa kotor. Analisis masalah, ada kemungkinan filter bocor atau tersumbat. Cara mengatasi, buka penutup filter, kemudian dorong ke atas sampai filter keluar dari kedudukannya dan tarik filter tersebut. Kemudian bersihkan, kalau terjadi kerusakan maka perbaiki dan bila rusaknya parah harus diganti. Yang kedua, kipas tidak dapat berputar. Analisis masalah, biasanya kipas tidak berputar, berarti motornya macet. Cara mengatasi, kita lepas kipas dari dudukannya, kemudian kita cek mesin pemutar kipas. Kalau terjadi kerusakan maka kita perbarui. Usia dari motor dapat mempengaruhi kualitas kerja mesin. Suhu udara tidak dingin. Analisis masalah, biasanya ruangan tidak tertutup rapat, refrigeran menipis, kebocoran pipa, kerusakan kondensor. Cara mengatasi, biasanya kalau udara tidak berubah menjadi dingin, kita cek dulu ruangan, apa ada kebocoran ruangan seperti jendela terbuka, pintu terbuka. Kalau tidak ada, berarti refrigeran menipis, maka kita isi kembali freon. Kalau ternyata tidak ada kerusakan pada yang dua tadi, maka kita periksa kondensornya. Yang keempat, pendingin udara ruangan terlalu lama. Analisis masalah, ruangan tidak dapat tertutup rapat, evaporator rusak. Cara mengatasi, kita cek dahulu ruangan dari kemungkinan kebocoran. Kalau ternyata tidak ada, maka kita periksa evaporator. Kalau ada kerusakan maka perbaiki, karena evaporator merupakan komponen yang sangat penting. Oke, semoga video yang saya buat bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.